kita bertemu lagi di pembelajaran kita, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Kita pembelajaran mungkin ketua kelas bisa disiapkan dulu ya. Ibu. Turunnya siap. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akhiran wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Jadi salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas. Selanjutnya kita lanjutkan dulu dengan literasi Al-Quran ya. Alaihim a'lamukum amna'udhirun la yu'minun Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun alim. Oke ya, di sini semuanya sehat. Apa hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semua yang ada di sekarang sehat ya. Hari ini hadir semua tidak? Tidak. Siapa-siapa yang tidak hadir? Sakinah Bu sakit. Saya sakit. Siapa lagi? Fadil kenapa? Sakit Bu. Di sini saya harus menyampaikan lagi peraturan kelas ya, bahwasanya kita itu dalam kelasnya kita ada aturan ya. Apa-apa itu aturannya? Kalau di dalam kelas tidak boleh makan dan minum. Kalau sudah proses belajar mengajar itu sedang berlangsung di kelas. Kemudian tidak boleh mengajak komputernya atau HP-nya. Ya, tidak boleh diajak-ajak Chromebook-nya sebelum perintah dari guru. Sebelum kita memulai memasuki materi, silakan kalian mengecek kelengkapan, kerapian dan kebersihan dulu. Ya. Dan kalau sudah bersih, baru kita sudah siap untuk belajar. Oke, siap-siap. Sampahnya yang ada di bawah mejanya, di lantai yang berserakan, tolong dibersihkan ya. Jadi kalau ruangan kita itu bersih, berarti enak kita belajar. Oke? Ya. Itu sudah rapi, begitu kesiapannya di dalam kelas. Kemudian sudah bersih semua. Jadi kita lanjut di materi kita ya sebelumnya. Jadi sebelum kita melanjutkan materi kita untuk hari ini, saya ingin mereview dulu kembali materi yang sudah pernah kita pelajari minggu lalu ya. Dimana kemarin kita sedang mempelajari tentang berpikir komputasional. Ya. Kira-kira di sini masih ada tidak yang ingat apa itu berpikir komputasional? Ya, saya kira berpikir komputasional itu adalah penyelesaian masalah ya. Jadi saya ingin tahu masalahnya seperti apa itu. Berpikir untuk memecahkan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer. Oke, kembali diperhatikan. Jadi kita ingat kembali bahwasanya berpikir komputasional itu adalah penyelesaian masalah. Nah, masalahnya itu seperti apa? Nah, coba dilihat ke depan. Ini berpikir komputasional ini adalah cara untuk menyelesaikan persoalan secara sistematis dan efisien. Nah, kemudian ini dapat dibantu oleh atau diimplementasikan oleh komputer. Ya, jadi itu pembelajaran
dan Canva. Siapa? Jadi kalian ini dilatih untuk berpikir kritis ya. Kira-kira seperti apa pengalaman Anda mengenai Gemini dan Canva? Menurut saya, Gemini adalah sistem kecerdasan buatan AI yang mampu memahami dan memproses tidak hanya teks tetapi juga gambar, audio, dan bahan kode pemrograman. Oke. Jadi selanjutnya, jadi topik pembelajaran kita untuk hari ini adalah desain infografis hasil kolaborasi antar aplikasi yaitu ChatGPT, Gemini dan Canva ya. Jadi ceritanya kita akan mengkolaborasikan dari ChatGPT, Gemini maupun aplikasi Canva. Ya. Tujuan pembelajarannya adalah untuk mengkolaborasikan. Jadi peserta didik mampu mengintegrasikan hasil output dari ChatGPT dan Gemini sebagai bahan utama untuk menyusun sebuah proyek desain yang informatif dan menarik secara visual di Canva. Ya, jadi kita akan mengkolaborasikan dari 3 aplikasi tersebut menjadi sebuah desain infografis. Paham ya? Paham, Bu. Iya. Setelah itu sangat memberikan asesmen awal ya untuk mengetahui sejauh mana pengalaman kalian tentang pembahasan kita. Mungkin kalian bisa langsung masuk di akun bisnisnya ya, masing-masing masuk di akun bisnisnya menggunakan ID belajarnya. Nah kemudian masukkan kodenya. Mari kita lihat siapa yang sudah mengerjakan. Ya, jadi ada Noval. Di sini saya juga menyampaikan di sini mengenai materi secara umum dengan dimensi profil lulusan. Jadi kita di sini ada 3 ya yang saya ambil dari profil lulusan. Jadi ada kolaborasi. Ya, kalian harus berkolaborasi dengan teman kelompok kalian sebentar. Jadi sebentar saya akan bagi kelompok lagi. Nah, kemudian ada kemandirian. Ya? Ya. Jadi ada kemandirian. Jadi meskipun kita itu kerja kelompok, kita tetap harus bisa mandiri ya. Tidak selamanya kita bekerja kelompok, tetapi ada juga tugas perorangannya. Nah kemudian yang terakhir itu ada komunikasi. Di sini kita masuk pada kegiatan inti. Berhubung karena di sini kita masih fokus di desain ya, desain infografis. Ini hasil dari beberapa aplikasi. Jadi mungkin saya akan perlihatkan dulu seperti apa contoh kecerdasan artifisial dengan menggunakan prompt berupa gambar. Saya akan menampilkan contoh dari kecerdasan artifisial yang berupa video. Videonya langsung jadi contoh kayak gini. Sore itu hujan deras dan ayah baru pulang dari tempat kerjanya. Ia berjalan sendirian dengan membawa payung hitam. Di tengah perjalanan, ia melihat seekor kucing terjebak di pohon yang roboh. Tanpa ragu, ayah mengangkat ranting itu sekuat tenaga hingga si kucing bisa keluar. Kita akan mendemonstrasikan tugas yang pertama yaitu membuka ChatGPT ya. Nanti ini sudah ada tampilan ChatGPT. Kemudian ada tertulis apa yang bisa saya bantu. Jadi di sini terjadi percakapan. Jadi di sini perintahnya misalnya buatkan ide judul konten media sosial tentang pentingnya sarapan pagi untuk pelajar. Nah, kita lihat hasilnya. Ya. Nah, langsung ada tuh jawabannya. Ya. Nah, kemudian kalau kita sudah mendapatkan jawabannya di ChatGPT, kita lihat lagi, kita bisa lihat di sini kalau untuk hasil dari ini. Kemudian kita beralih di tugas 3. Kita masuk di Canva. Pada tugas 3 ini merupakan migrasi konten ke Canva. Jadi konten yang tadi kita dapatkan itu, nah kita akan kembali menyalin atau menempelkan ke
ke dalam aplikasi Canva. Iya. Jadi kita coba masuk di Canva. Ya, kita tambah tab baru. Kemudian kita masuk di Canva. Kita bisa mencari template infografis. Kalian akan mempraktikkan seperti apa yang saya demonstrasikan tadi di depan ya. Ya, jadi setelah dibagikan kelompok, maka saya akan membagikan LKPD-nya. Di situ ada langkah-langkahnya atau petunjuknya yang akan kalian jalankan ya. Ya, tapi sebelum itu, sebelum kita mengerjakan, saya bagi berkelompoknya. Jadi kelompoknya di sini, kalau di sini kelompok 1. Jadi yang tidak ada kelompoknya tolong bergabung di temannya ya. Ya, jadi kelompoknya Astutia, kelompoknya siapa Bella, kemudian kelompoknya Aula. Abang, mungkin kita bisa memberikan motivasi atau semangatnya yaitu melalui sholawat ya. Jadi mungkin kita bisa sholawat dulu sebelum mengerjakan latihan. Jadi semoga kita dipermudah ya. Oke, semuanya ikut ya. Silakan dipraktikkan apa yang sudah saya demonstrasikan tadi. Oke, kelompok yang pertama tampil. Siapa dulu yang mau naik tampil? Saya. Oke, bisa kelompoknya Sisil, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja desain kami terkait jurusan kami. Adapun langkah-langkah kegiatan kami yang kami lakukan, yaitu langkah pertama menggunakan aplikasi ChatGPT. Bisa dilihat desain kami di atas tentang pembangkit listrik. Nah, ini. Lanjut kelompok 3. Mungkin kita bisa berikan semangat dulu untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kami. Langkah pertama, membuka ChatGPT. Membuka Gemini. Kemudian hasilnya, risiko bahaya listrik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, tepuk tangan dulu untuk sudah selesai untuk presentasinya. Mungkin ada yang mau dipertanyakan? Tidak Bu. Oke, sudah jelas nih semua tuh, bisa nih semua. Karena kita sudah selesai semua, maka untuk refleksinya ada asesmen akhir ya, sesuai dengan ini di awal kita tadi sudah ada asesmen awal. Nah, sekarang kita ada asesmen terakhir ya mengenai praktik kita hari ini. Ya, mungkin teman-teman ini bisa buka
aplikasi bisnisnya lagi. Masih ada satu Iwan. Ya, satu Asyam. Iya, Bu, masuk. Asyam, cepat Asyam. Masuk ke dalam. Oke. Masukin juga, Bu. Oke, ya. Oke, sudah semua. Berarti yang tercepat Linda. Yeay, Alisa. Apa pertanyaannya di tadi bisnis susah tidak? Susah sedikit. Gambar-gambar susah. Ya, susah ya. Jadi kesimpulannya untuk hari ini mengenai tentang pengaplikasian, pengoperasian dan kolaborasi 3 aplikasi ini sudah kita terapkan ya. Jadi semuanya sudah paham semua bagaimana kita memberikan perintah ke aplikasi tersebut. Jadi untuk hari ini, untuk desain infografisnya semuanya alhamdulillah bagus semua ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi dari hari ini ya. Amin. Ya, jadi terima kasih semua atas partisipasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kita hari ini kita tutup dulu pembelajaran kita dan kita lanjutkan minggu depan lagi ya. Mungkin ketua kelas kalau sudah selesai mungkin bisa disiapkan untuk pulang. Turunnya, siap, gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, mari kita membaca doa. Assalamualaikum.